Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Dan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menonton video presentasi kali ini. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji, yang saya hormati Ibu Insinyur Endang Sulistiawati MT dan Ibu Insinyur Tutik Muji Setioningrum MT selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Isnani Nur Pratiwi. Saya akan mempresentasikan mengenai perancangan pabrik sodium dodekilbenzen dari dodekilbenzen dan asam sulfat dengan kapasitas 40.000 ton per tahun. Pendirian pabrik sodium dodekilbenzen sulfonat ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia, maka meningkat pula kebutuhan hidup masyarakat, yang mana dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat senantiasa selalu memperhatikan kebersihan, yang mana kebersihan ini dapat dipenuhi dengan penggunaan surfaktan. Salah satu penggunaan surfaktan ini adalah deterjen dengan bahan baku sodium dodekilbenzen sulfonat. Sodium dodekilbenzen sulfonat ini memiliki sifat yang dapat mengikat kotoran sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku bahan pembersih. Selanjutnya, melihat dari fungsi dan kebutuhan akan SDPS di Indonesia, maka pabrik SDPS ini sangat menguntungkan apabila didirikan di Indonesia. Selain itu, pabrik dodekilbenzen sulfonat ini juga membantu meningkatkan tingkat taraf ekonomi di Indonesia, yang mana dapat menambah devisa negara dan mengurangi jumlah pengangguran. Penentuan kapasitas pabrik SDPS ini sebesar 40.000 ton per tahun dipengaruhi oleh kebutuhan SDPS ekspor dan impor di Indonesia, yang mana menurut data BPS dari tahun 2013 hingga 2018 jumlah ekspor dan impor SDPS di Indonesia semakin meningkat. Dengan demikian, kapasitas 40.000 ton per tahun ini dapat memenuhi kebutuhan SDPS dalam negeri dan luar negeri. Selain itu, kapasitas 40.000 ton per tahun ini juga dipengaruhi oleh kapasitas pabrik yang sudah beroperasi, yang mana ada beberapa pabrik yang sudah beroperasi di Indonesia. Dengan demikian, kapasitas 40.000 ton per tahun ini layak ataupun merupakan kapasitas ekonomis yang dapat didirikan di Indonesia. Pabrik SDPS ini rencana akan didirikan di kawasan industri Cilegon, Banten, yang mana lokasi ini dipilih karena kedekatan ketersediaan bahan baku. Bahan baku yang pertama untuk pembuatan SDPS ini adalah dodekilbenzen 98% yang didapat dari PT Unggul Indah Cahaya di Cilegon. Selanjutnya, bahan baku yang kedua adalah asam sulfat dengan kemurnian 98% yang didapatkan dari PT Indo Asid yang ada di Bekasi. Selanjutnya adalah sodium hidroksida 98% yang diperoleh dari PT Asahi Mas Chemical di Cilegon. Lahan yang dibutuhkan untuk pembuatan ataupun berdirinya pabrik SDPS ini seluas 4,42 hektar. Kemudian untuk proses pembuatan sodium dodekilbenzen sulfonat ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah persiapan bahan baku, yang kedua reaksi sulfonasi, yang ketiga tahap pemurnian, yang selanjutnya adalah reaksi netralisasi, dan terakhir adalah pengeringan produk. Berikut saya akan menjelaskan mengenai proses-proses dari pembentukan SDPS ini. Yang pertama adalah persiapan bahan baku. Bahan baku dari dodekilbenzen yang disimpan pada tangki 1 dengan kondisi operasi 30 derajat Celcius 1 atm, dan asam sulfat juga ditampung dalam tangki 2 pada kondisi 30 derajat Celcius 1 atm akan dipompakan menuju ke HE1 dan HE2, yang mana akan dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius hingga 55 derajat Celcius untuk menuju diumpankan ke dalam reaktor alir berpengaduk.
Di dalam reaktor ini berlangsung reaksi sulfonasi dengan suhu 55 derajat Celcius, yang mana reaksi ini bersifat eksotermis, sehingga perlu adanya koil pendingin untuk menjaga suhu tetap dalam reaktor. Keluaran dari reaktor berupa asam dodecyl benzen sulfonat dan H2SO4 akan dialirkan ke dalam mixer 1 untuk diencerkan H2SO4-nya menggunakan air dari utilitas. Di dalam mixer, reaksi pengenceran ini berlangsung pada suhu 55 derajat Celcius, yang mana keluaran dari mixer ini akan diumpankan ke dalam dekanter untuk dipisahkan antara asam dodecyl benzen sulfonat dengan H2SO4 dengan perbedaan kelarutan dan densitas. Selanjutnya adalah hasil dari fraksi berat berupa asam sulfat ini akan dialirkan menuju ke UPL, sedangkan fraksi ringan yang berupa asam dodecyl benzen sulfonat akan diumpankan ke dalam netralizer. Di dalam dekanter sendiri, reaksi ini berlangsung pada suhu 55 derajat Celcius. Selanjutnya ada natrium hidroksida yang disimpan dalam bin dalam kondisi 30 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. NaOH ini akan diumpankan ke dalam mixer 2, diangkut melalui skru conveyor dan buket elevator menuju ke mixer 2 untuk dicampur atau diencerkan dengan air dari utilitas. Di dalam mixer 2 ini kondisi operasi yang diinginkan adalah 50 derajat Celcius. Hasil keluaran dari mixer 2 berupa larutan NaOH 20% akan diumpankan ke dalam netralizer dan direaksikan dengan asam dodecyl benzen sulfonat. Di dalam netralizer ini reaksi berlangsung pada suhu 50 derajat Celcius. Reaksi ini bersifat eksotermis sehingga memerlukan jaket pendingin untuk menjaga kondisi operasi dalam netralizer ini. Keluaran dari netralizer berupa sodium dodecyl benzen sulfonat dan air akan dimasukkan ataupun diumpankan ke dalam centrifuge. Di dalam centrifuge, kondisi operasinya adalah 50 derajat Celcius. Dari keluaran tujuan dimasukkan ke dalam centrifuge untuk mengurangi jumlah kandungan air di dalam sodium dodecyl benzen sulfonat. Keluaran air akan dialirkan menuju ke unit pengolahan limbah, sedangkan sodium dodecyl benzen akan diumpankan ke dalam rotary dryer menggunakan skru conveyor. Di dalam rotary dryer, sodium dodecyl benzen sulfonat ini akan dikeringkan menggunakan udara panas dengan suhu 110 derajat Celcius, yang mana udara panas ini berasal dari utilitas yang sebelumnya dipanaskan dengan heat elektrik. Setelah itu, produk keluaran rotary dryer berupa serbuk sodium dodecyl benzen sulfonat akan diangkut dengan skru conveyor dan buket elevator menuju ke silo, yaitu penyimpanan produk sodium dodecyl benzen sulfonat. Di dalam silo, SDBS ini disimpan pada 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk udara panas, keluaran dari rotary dryer akan diumpankan ke dalam siklon untuk dipisahkan padatan-padatan yang terikut di dalam udara. Demikian presentasi untuk penjelasan mengenai tahapan pembuatan sodium dodecyl benzen sulfonat. SDBS ini memerlukan air sebesar 39.500 kg per jam, air make up sebesar 5.500 kg per jam, deuterium yang dibutuhkan sebesar 5.000 kg per jam, listrik yang dibutuhkan sebesar 620 kW, bahan bakar yang dibutuhkan sebesar 600 meter kubik per tahun, dan udara tekan yang dibutuhkan sebesar 68 meter kubik per jam. Manajemen perusahaan untuk pabrik yang kami rancang berbentuk perseroan terbatas dengan jumlah karyawan sebanyak 160 orang. Pabrik ini beroperasi 24 jam
selama 330 hari per tahun. Untuk struktur organisasi, kedudukan tertinggi dijabat oleh direktur utama. Pabrik ini membutuhkan fixed capital investment sebesar 19 juta US dollar dan 78 miliar rupiah, serta working capital sebesar 468 miliar rupiah. Analisa ekonomi yang diperoleh adalah ROI sebelum pajak sebesar 29,38%, ROI setelah pajak sebesar 27,91%, POT sebelum pajak 2,54 tahun, POT setelah pajak 2,64 tahun. BEP yang diperoleh sebesar 48,54% dan SDP yang didapat 20,51%. Sedangkan nilai DCF sebesar 29,25%. Berdasarkan analisa teknik dan ekonomi, maka pabrik sodium borohidrat benzen sulfonat ini layak untuk dikaji dan dipertimbangkan lebih lanjut. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.